seperti lirik Ebit lah. Ya. Sama liriknya Franky Sahila tuh, Mas Arman harus lihat tuh. Boleh dong Bapak nyanyikan. Satu lirik saja. Ternyata mengagungkan cinta harus ditebus dengan duka lara. Oke. Top banget ya Pak Kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Halo viewer Ngaco ngobrol ala Indoposko. Program Ngaco hari ini kita akan ada sedikit yang berbeda karena untuk lokasi kita berada di luar studio, tepatnya di kantor yang sangat luar biasa dan akan ngobrol dengan orang yang hebat pula yang mengurusi tentang standar nasional Indonesia. Dia adalah Bapak Kukuh S. Ahmad. Selamat Pak Kukuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya dan kita ngobrol santai ngaco dengan program ngaco ini. Monggo. Dan kebetulan Maret kemarin Ya. Badan Standar Pak Kukuh ini Kepala Badan Standarisasi Nasional. Kepala Badan Standarisasi Nasional. Oke. Dan Maret kemarin itu kan ulang tahun ke-24 ya Pak Kukuh ya. Oke, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk BSN dan jajarannya untuk Pak Kukuh. Semoga Terima kasih. jaya selalu. Terima kasih. Oke. Ini kita langsung saja program ngaco saat ini. Sebenarnya masyarakat itu masih awam dengan apa sih standarisasi nasional itu badan itu. Ya. Bisa dijelaskan secara singkat Pak Kukuh apa itu BSN ini? Saya boleh buka masker ya? Iya, kan kenapa? kita jaga Siap. jarak ya. Biar lebih Jadi memudahkan. sebetulnya dalam masa atau era globalisasi seperti sekarang, suatu negara tidak mungkin tidak punya suatu lembaga yang mengurusi standarisasi, karena standarisasi sangat penting. Oleh karena itu di dalam era pasar bebas juga setiap perdagangan, setiap transaksi antar negara itu standar menjadi persyaratan. Ya. Tetapi sebetulnya ada yang lebih penting dari itu. Negara punya kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan juga untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya kalau BSN sendiri, Badan Standarisasi Nasional, didirikan pada tahun 97. Jadi oleh Pak Presiden kedua kita, Pak Presiden Soeharto waktu itu, sebagai sebuah lembaga pemerintah non-departemen waktu itu namanya. Sekarang namanya lembaga pemerintah non-kementerian, karena departemen kan sudah dirubah menjadi kementerian. Berbentuk badan. Dengan badan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengurusi riset dan teknologi. Kemudian tugas utamanya sebetulnya memastikan bahwa pertama standarisasi dapat dikelola untuk pertama melindungi masyarakat Indonesia, yang kedua untuk meningkatkan daya saing produk nasional kita. Jadi tujuannya hanya dua itu yang utama, dan itu kita lakukan dengan menyusun toolsnya adalah menyusun SNI atau Standar Nasional Indonesia. Mungkin Mas Arman pernah mendengar ya SNI. Biasanya di helm Pak. Yang paling awam sekali di masyarakat itu di helm tulisan SNI gitu. Jadi oleh karena itu BSN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian tugasnya sebetulnya lintas sektor, lintas stakeholder. Kita memfasilitasi pemerintah, memfasilitasi industri, memfasilitasi asosiasi, dan memfasilitasi masyarakat umum. Kita menyusun standar nasional Indonesia, itu adalah bentuknya suatu persyaratan, ada satu kriteria di dalam kita menyusun standar nasional Indonesia, bahwa ada beberapa kriteria, tapi satu yang paling utama adalah bahwa standar nasional Indonesia disusun yang merupakan hasil kesepakatan atau konsensus para pemangku kepentingan stakeholder. Jadi sebuah SNI, misalnya SNI helm tadi Mas Arman sebut, itu tidak akan ditetapkan
oleh Kepala BSN sebelum perwakilan pemerintah, perwakilan industri, perwakilan konsumen, perwakilan para pakar itu menyetujui draftnya secara bersama-sama menjadi SNI, kemudian kita jadikan sebagai tools, alat untuk referensi misalnya tadi helm, untuk helm dibuat di dalam negeri seperti apa ya, sesuai dengan SNI. Sampai hari ini SNI yang sudah disusun tentu sejak BSN berdiri ya sekitar 13.500-an. Tetapi kan suatu standar yang sudah ditetapkan ya. Yang sudah ditetapkan. Tetapi kan setiap 5 tahun standar kan harus direview ya. Untuk memastikan dia masih relevan digunakan, tidak ketinggalan teknologinya dan sebagainya. Dan sekarang yang masih dinyatakan berlaku sekitar mungkin 11.100-an SNI. Kalau di review itu durasinya harus berapa lama? Maksimal 5 tahun ini sebenarnya common practice secara internasional. Jadi hampir semua negara standar mereka termasuk standar internasional ya. Itu setiap 5 tahun biasanya dilakukan review ya. Hasil review bisa dinyatakan tetap berlaku, bisa dinyatakan tidak bisa digunakan lagi, bisa direvisi sebagian untuk kemudian ditetapkan lagi. Arti bisa gagal di review. Ya. Kalau SNI itu apa aja sih Pak? Kalau boleh. SNI sebenarnya sesuai dengan amanah di dalam undang-undang yang mengatur standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nama undang-undangnya ini mungkin agak mungkin Mas Arman baru pernah mendengar juga ada kata penilaian kesesuaian. Kalau standarisasi kan sudah sering mendengar ya. Tapi undang-undang yang mengatur standarisasi di Indonesia judulnya itu Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Di sana itu mengatur lingkup apa saja yang distandarisasikan. Itu adalah ada 5 hal. Yang pertama barang, yang kedua jasa, yang ketiga sistem, yang keempat proses, yang kelima orang atau person. Jadi 5 itu. Jadi ketika kita mempunyai sekarang SNI yang aktif itu sekitar 11.100-an, itu kira-kira terdistribusi untuk 5 kelompok tadi. Dan yang paling banyak di SNIC dari 5 itu apa biasanya? Barang. Ya, seperti helm itu SNI barang. Lebih banyak barang. Ya, kalau kita mungkin Mas Arman sudah biasa mendengar SNI ISO 9001. Itu SNI sistem. Sistem ini. Barang sangat banyak barang. Mungkin 60% ya. 60% adalah SNI barang dari 11.100. Ada satu yang perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa SNI begitu ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, sifat penerapannya itu sukarela, voluntary. Ya. Tetapi untuk beberapa SNI yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, pokoknya tadi ya untuk tujuan pelindungan tadi, pelestarian fungsi lingkungan hidup, itu SNI-nya dapat ditetapkan menjadi wajib pemberlakuannya. Karena untuk keselamatan itu ya, keselamatan, kesehatan, keamanan, ada kriterianya. Ya. Dari 11.100-an, kalau tidak salah angkanya sekarang, karena angkanya berubah terus ya, 246 SNI yang sudah diwajibkan. Dan menurut Undang-Undang tadi, Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, yang mempunyai kewenangan mewajibkan suatu SNI adalah menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai kewenangan mengatur sektor tertentu. Jadi ketika tadi disebut SNI helm, yang mewajibkan SNI helm itu Menteri Perindustrian. Jadi BSN itu istilahnya bukan regulator. Kita menyusun SNI-nya, kita mendorong penerapannya. Konseptor kali ini bisa jadi. Ya, konseptor tapi juga mendapat amanah untuk menetapkan SNI tersebut. Terus diapakan? SNI kan diterapkan ya. Diterapkan secara sukarela, ada yang wajib. 246 tadi itu. Yang untuk keselamatan itu ya. BSN
punya tugas juga memfasilitasi melakukan pembinaan, pendampingan baik industri maupun organisasi dalam menerapkan SNI tersebut. Kemudian di dalam Undang-Undang 20 2014 juga diamanahkan dilakukannya pembuktian terhadap pemenuhan suatu SNI yang sebetulnya istilahnya adalah penilaian kesesuaian tadi. Makanya undang-undangnya itu judulnya standarisasi penilaian kesesuaian dan penilaian kesesuaian. Sesuai nggak ya? Ya, itu di lapangan. Menyusun gitu. standarnya diterapkan kemudian dinilai kesesuaiannya. Dinilai dalam disesuaikan di Ya, lapangan. dalam kegiatan kita sehari-hari mungkin istilah yang paling sering kita dengar sertifikasi lah. Ya. Sertifikasi itu. Jadi SNI dibuat, diterapkan, kan harus dibuktikan penerapannya sudah sesuai atau tidak melalui sertifikasi. Agak istimewa memang di dalam Undang-Undang 20 2014 karena kan biasa masyarakat awam ada pertanyaan, siapa yang boleh melakukan sertifikasi? Yang boleh adalah lembaga penilaian kesesuaian namanya. Karena lembaga penilaian kesesuaian itu bisa lembaga sertifikasi, bisa laboratorium, kan kadang perlu diuji ya. Seperti virus COVID-19 kan diuji. Uji klinis. Di laboratorium kan. Fase 1, fase 2. Ada lembaga inspeksi. Ketika suatu pihak akan menyatakan barangnya misalnya, atau misalnya handphone sesuai dengan SNI, maka yang menyatakan ini adalah lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh sebuah komite yang namanya Komite Akreditasi Nasional. Jadi ada BSN, ada Komite Akreditasi Nasional, KAN. KAN kalau di dalam undang-undang ini disebut sebagai sebuah lembaga non struktural, tapi milik eksekutif ya, karena itu disebut tugas pemerintah. Jadi kalau lembaga non struktural lain juga banyak, tetapi ada yang di luar eksekutif, di luar yudikatif, di luar legislatif, misalnya semacam apa ya, KPU gitu ya. KPU juga sebenarnya lembaga non struktural, tapi dia di luar tiga-tiganya, tidak menempel kepada eksekutif. KAN itu menempel kepada eksekutif, ditempelkan di BSN. Oleh karena itu Kepres pembentukan BSN dan KAN itu sebetulnya berbeda, tetapi di dalam Kepres pembentukan KAN disebut KAN terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua KAN dijabat oleh kepala BSN secara ex officio. Bapak sendiri. Ya, jadi gini. Bedanya kalau di BSN saya disebut kepala. Iya. Kalau di KAN ketua karena memimpin orang-orang yang satu level. Seperti Mas Arman lah. Kalau di RT jadi RT kan jadi ketua RT kan, bukan kepala. Kira-kira gitu. Saya memimpin, kalau di KAN itu memimpin orang-orang perwakilan stakeholder yang levelnya sama. Tapi gajinya satu ya. Oh, tetap satu. Saya pikir 12. Gajinya satu. Nah, kemudian ada amanah lain juga di dalam Undang-Undang 20 terkait tugas BSN ini, karena tadi pertanyaannya tugas BSN ya, bahwa kita harus memastikan juga kepastian hasil ukur mengukur kita, kalibrasi apa ya, contoh yang sederhana misalnya pom bensin lah, ketika Mas Arman ngisi ke pom bensin kan, takarannya 10 liter ya, 10 liter angkanya 10, bener nggak 10 liter? Terus lihat ke pom bensin yang lain 10 liter. Kok kalau ngisi di sana kok kayaknya lebih awet ya. Nah, itu kan harusnya kan tidak boleh berbeda terlalu jauh. Nah, BSN juga punya tugas memastikan hasil ukur antar pengukuran-pengukuran itu kalau sama persis tidak mungkin secara teoritis ya. Tapi tidak boleh berbeda terlalu jauh. Itu jadi tugas BSN juga. Jadi BSN kita mengelola suatu laboratorium, namanya Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, yang untuk rujukan itu semua, ukur-mengukur di Indonesia. Lokasinya di Puspiptek Serpong. Jadi kita mengelola itu. Di laboratorium itu Pak ya? Nih, di tengah pandemi ini kan lagi beberapa mengalami kesulitan. Mungkin peran dari BSN saat ini, kemudian ada nggak dari BSN itu membuat
SNI terkait dengan pandemi? Awal pandemi itu kira-kira pertengahan Maret mungkin ya. Ya walaupun di Wuhan sendiri akhir 2019 kan asalnya kan dari sana ya. Iya, awal. Kita sudah dengar, tapi kita declare sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat itu kan kalau nggak salah pertengahan Maret. Sudah pasti BSN atau tugas BSN banyak yang harus mensupport itu. Iya. Mensupport percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan mensupport pemulihan ekonomi nasional. Jadi kan selalu dua kata kunci kan, kesehatan dan ekonomi. Iya. Ya. Sesuai dengan tugasnya, karena tugas BSN adalah utamanya sebenarnya menyusun standar. Ya, kita menyusun standar nasional Indonesia yang berkaitan dengan penanganan percepatan pandemi COVID-19. Ya, misal kalau nggak salah sekitar 70-an SNI yang kita susun dalam rangka mensupport itu. Di antaranya adalah untuk APD, kan awal-awal pandemi kan kita bingung tuh APD yang benar-benar standar dan aman bagi jangan kan APD, perawat, masker aja yang ini kan kurang enggak ya, masker kurang. Jadi kita kemudian menyusun berbagai standar SNI untuk referensi APD mana, masker mana, termasuk terakhir kan belakangan ventilator ya, hand sanitizer ya, yang seperti apa yang memenuhi syarat untuk digunakan. Nah, kita mensupport itu untuk digunakan, regulatornya adalah Kementerian Kesehatan, untuk digunakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai persyaratan ketika akan mengadakan APD atau hand sanitizer atau masker. Termasuk ketika kita akan merilis ventilator buatan anak negeri kan, kita kan ventilator kan menjadi primadona waktu itu ya. Sampai sekarang mudah-mudahan tidak lagi ya, mudah-mudahan lagi. Jadi banyak. Di samping itu karena tugas BSN ada akreditasinya tadi, kan itu kan yang melaksanakan kegiatan Komite Akreditasi Nasional sebetulnya kan satu unit di BSN, satu deputi bahkan di BSN. Oleh karena itu dalam konteks pandemi kita juga memastikan kompetensi terutama laboratorium yang melakukan pengujian COVID-19. Kan dulu awal-awal banyak pertanyaan lah, hasilnya benar apa enggak, dinyatakan positif, benar positif apa enggak, ya, betul. Dinyatakan negatif benar apa enggak. Jadi kita memastikan kompetensi laboratorium yang diakreditasi itu terjaga, karena kan juga mengakreditasi sejumlah laboratorium. Ya, kemudian juga memastikan lembaga-lembaga sertifikasi yang mensertifikasi masker atau alat pelindung diri dan sebagainya, itu juga kompetensinya terjaga melalui akreditasi. Dan itu harus kerja cepat ya. Oh iya, ya kita kan kebutuhannya sangat cepat sekali. Kita kalau tidak cepat mungkin bisa kehilangan momentum ya. Jadi kita tahu persis lah pada awal-awal pandemi itu APD saja kan dulu ada yang pakai jas hujan, ya. Plastik kresek, plastik kresek, yang 10.000, jas hujan macam-macam, iya. Sampai masker kan, masker kan kemudian ini masker yang boleh yang mana sih? Makanya BSN kan secara khusus membuat SNI masker dari kain. Kalau SNI masker medis sudah kita buat. Ya, tapi kan waktu itu karena kebutuhan banyak kan tidak mungkin. Artinya masker kan kita utamakan untuk masker medis ya. Yeah. Kita utamakan untuk digunakan oleh para petugas medis ya. Garda depan ya. Masyarakat yang masih melakukan mobilitas ke sana kemari, kita buatkan SNI masker dari kain. Ya, untuk tujuan pencegahan ya. Artinya pakai masker tetap menerapkan 3M ya, 5M ya, 5M malah ya. Makan tuh. Mencuci, kita memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Ya. Maskernya dipakai. Awalnya kan agak ribut tuh ketika kita merilis SNI masker dari kain.
Karena masyarakat berpikir setiap SNI yang dikeluarkan oleh BSN sifatnya wajib. Kan waktu itu banyak yang UKM kan Iya, menjahit dan sendiri kadang-kadang malah bukan menjadi, mereka secara sukarela bikin, Iya. konveksi bikin, karena Iya. kebutuhan saat itu kan sangat kurang ya. Iya. Jadi mereka akhirnya ini ada yang menjahit sendiri. Mereka kan khawatir. Kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa sifatnya sukarela, tetapi kalau mau aman pakai yang seperti di SNI. Membuatnya gampang kok. Misalnya clue-nya dari kain minimal 2 lapis kain. Kainnya kain tenun ya, bukan kain apa namanya? Woven. tipis, ya. Bukan seperti apa tuh? Kayak kaos gitu loh. Oh ya, kalau Jadi kain- melar yang melar bukannya yang melar. melar, bukan Iya, yang melar. melar. 2 lapis kain yang ditenun, kalau bisa tidak berwarna, artinya warnanya putih. Itu sudah Standar sudah SNI. cukup aman dengan tetap menjaga jarak ya. Paling tidak 65% potensi transmisi virus itu bisa dicegah. Iya, bisa. Dan alhamdulillah ya bisa. Ya, ini kan di tengah pandemi juga, Bapak Presiden Joko Widodo kan lagi fokus untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya. Nah, peran dari BSN saat ini seperti apa untuk memulihkan? Apakah ada program khusus Ya. dari BSN ini? Ya, sebenarnya di awal tadi saya sudah sebutkan jadi menjadi kontroversi bahkan ya. Saya kalau lihat dialog di TV mau sehat dulu apa mau ekonomi dulu ya akhirnya kan kita sepakat dua-duanya harus jalan. Iya. Kalau sehat nggak bisa makan ya nanti akhirnya sakit juga. Iya, betul juga. Tapi kalau Dilema. banyak makanan tapi kita mengabaikan kesehatan nanti sakit juga. Jadi keseimbangan itu. Penanganan percepatan pandemi, BSN memberi kontribusi yang tadi saya ceritakan. Ya. Menyusun SNI, memastikan laboratoriumnya tersedia dan sebagainya. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, BSN melihat ada paling nggak dua hal ya yang menjadi fokus di BSN. Pertama UMKM. Jadi UMKM itu semua terdampak, tapi UMKM juga harus kita bantu bagaimana caranya. Kita banyak terutama selama pandemi, karena kita sebenarnya sebelum pandemi juga punya program pembinaan UMKM agar mereka naik kelas, agar mereka bisa bersaing dengan produk dari luar ya. Kan intinya kalau bersaing itu standarnya seperti apa. Tapi tidak hanya itu, karena kalau produk dari luar, kita dari dalam membuat, kita cerita UMKM nih, produknya sama, Bersaing. kualitasnya sama, biasanya dari luar itu lebih murah. Iya. Jadi kita kan harus memberikan pemahaman tentang sistem mungkin proses produksi atau apa yang efisien itu seperti apa, agar biaya produksinya bisa ditekan, Iya. sehingga bisa bersaing dengan itu. Nah, itu kita lakukan selama masa pandemi, mau tidak mau karena kita mobilitasnya dibatasi, kita tidak bisa, bahkan 2 bulan pertama kayaknya saya nggak pernah keluar rumah loh. Bulan Maret sama April 2019 berarti. Benar-benar lockdown gitu, Pak. Puasa tahun lalu ini saya di rumah terus nggak kemana-mana. Nah, kita kemudian programnya tentu kemudian ada langsung marak tata cara kita meeting atau berkomunikasi secara Virtual. virtual. Ya pakai Zoom lah misalnya gitu ya. Nah itu kita lakukan terus. Jadi selama pandemi kita tidak berhenti membina UMKM. Kemudian yang kedua adalah terkait sektoral. Jadi sektor pariwisata itu oleh pemerintah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional ya kan yang paling didorong itu pariwisata. Kita juga mensupport terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Karena di sana kemudian mungkin Mas Arman sudah mendengar juga ada sertifikasi CHSE, Cleanliness, Oh iya, Health, Safety, Environment. ramah lingkungan. Ramah lingkungan, bersih, sehat, segala macam. Iya. Dikemas dalam satu paket.
itu programnya Kementerian Parekraf. Parekraf. Pariwisata. Ya. Tetapi kan mereka memerlukan atau bertanya ke BSN, siapa yang bisa mensertifikasi. Nah, kita mensupport lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ya. Cukup banyak yang kita berikan datanya ke mereka, alhamdulillah bisa jalan ya. Artinya ketika kawasan pariwisata mendapatkan sertifikat CHSE, turis baik turis domestik, harapannya nanti sebentar lagi ya turis asing lah ya. Karena devisa biasanya paling banyak dari asing. Itu mancanegara. Ya punya confidence untuk datang lagi ke kawasan wisata. Merasa yakin dan tidak takut lah. Ya, dan dengan tetap prokes kan nggak boleh. Kemudian kawasan wisata alam sendiri juga kita buatkan SNI-nya, bahkan untuk pendakian gunung. Oh. Jadi kan Taman Nasional. Ya, itu juga sudah kita buatkan SNI-nya. Jadi alhamdulillah ya bisa mendorong sektor pariwisata untuk kembali bergairah kembali. Bergairah. Bali kan sepi sekali Bali. Pandemi ini. Mungkin sekarang juga belum pasti lah, belum pulih 100% seperti sebelum masa pandemi. Tapi kan terus kita dorong BSN ikut mengkampanyekan dilakukannya sertifikasi itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman ya bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara khususnya itu. Karena memang pendapatan dari pariwisata ya sangat besar lah ininya. Saya lupa angkanya. Kan pemerintah bahkan mentargetkan saya lupa ya tahun 2025 penerimaan negara itu nanti nomor 1 pariwisata. Migas sudah di bawahnya. Lebih ke pelayanan. Iya. Tapi saya lupa angkanya. Ya, ini kan ya sebelum pandemi emang angka itu sangat luar biasa sekali. Turis-turis mancanegara datang ke Indonesia dan itu menjadi pendapatan yang selain migas, jadi masih dalam non-migas itu. Masih tentang pandemi nih, Pak Kuku. Jadi kan di lingkungan pekerjaan ini kan sangat risiko sekali tertular COVID-19. Ya bagaimana peran BSN ini untuk mengurangi masa pandemi ini? Gitu. Awal-awal pandemi kita di Indonesia juga berdebat tuh. Tiap hari di TV pada berdebat kita gimana cara yang benar-benar cara mengatur agar mobilitas masyarakat tuh bisa dibatasi. Ternyata kan ada kalau nggak salah undang-undang karantina kesehatan yang menjadi dasar dilakukannya PSBB. Saya rasa PSBB kemudian prokes secara detail yang diterbitkan oleh kepala daerah. Kalau kita kan di wilayah Jakarta ikut gubernur DKI. Laboratorium saya yang di Puspiptek Serpong karena ikut Banten ikut prokes yang beda lagi Banten. Tapi ya prinsipnya sama aja. Tapi dalam waktu yang sama ISO organisasi standarisasi internasional, ISO itu organisasi standarisasi internasional di mana wakil Indonesia di sana adalah BSN. Ya. Di dalam respons itu banyak, ISO itu banyak merespons juga. Standar ISO yang biasanya bayar, beberapa digratiskan. Yang terkait dengan, saya cerita tentang ISO-nya ya. Tetapi di sana juga disusun standar untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. K3 selama masa pandemi COVID-19 yang pada akhirnya terbit kalau nggak salah sekitar akhir 2020. Jadi panduan bagaimana kita bekerja yang aman dan sehat selama masa pandemi COVID-19. Langsung ketika dari ISO standarnya diterbitkan, saya minta ke teman-teman untuk segera mengadopsi standar itu menjadi standar nasional Indonesia. Karena kita sebagai anggota ISO, kita punya diberi hak mengadopsi itu, kita
kira-kira diterjemahkan lah gitu ya menjadi standar. 100% itu Ya, diadopsi ya, ya. karena ini. Itu adalah ISO PAS 45005. Cuman kalau belajar standarisasi harus menghafal banyak angka. Saya sendiri Terlalu juga- banyak angka, Pak. Iya, angkanya kadang 9.001. Iya, udah satu. Kalau gitu separuh 4.500 ya. ada yang Karena bercanda-canda. pembatasan jadinya setengahnya, Ya, Pak. iya. Nah, 45005 kita adopsi, sudah menjadi SNI, kita tetapkan bulan lalu kalau nggak salah. Itu kita Bulan Maret berarti. ya bulan Maret ya. Kita karena dari ISO-nya baru terbit Desember kalau nggak salah. Oh. Saya nggak lupa. Desember 2020. Jadi kita untuk mengadopsi kan Butuh butuh waktu untuk ada 4 rapat. bulan kali ya, Eh, kalau dalam- harusnya sih tidak. nggak sampai. Terlalu lama kalau 4 bulan. Karena masalah koordinasi saja. Oh iya. Karena Bukan standar SNI yang menyusunkan suatu komite ya, namanya komite teknis. dari- Mhm. Jadi tadi kan harus konsensus, harus kesepakatan kan, Iya, iya. wakil pemerintah, wakil industri, wakil para pakar dan sebagainya. Mengkonsensuskan itu mungkin perlu Butuh waktu yang waktu karena pandemi aja. Mhm. Ya, jadi akhirnya kita akhirnya bisa juga lah, tapi nggak sampai 3 bulan sebetulnya. Nggak sampai 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan. Hmm. Dan standar itu kita persembahkan kepada masyarakat sebetulnya, ya, sebagai complementary atau tambahan terhadap prokes-prokes yang sudah ada. Sekarang kan prokes-prokesnya akan terpisah-pisah ya. Kalau dengan standar 45005 tadi, SNI ISO PAS 4005 PAS ya, 45005, maka terintegrasi dalam satu sistem gitu. Jadi semua sudah diatur di situ. Tentu berbasis resiko ya. Kalau mengatur semua kan kita mungkin resources-nya, sumber dayanya terlalu banyak. Di situ diatur bagaimana dan sebagainya. Dan menurut kami itu sangat relevan untuk diterapkan di perkantoran ya, seperti BSN yang kita kan bekerja walaupun ada WFO dan WFH ya. Work from home. Ya, tapi masa selamanya mau WFH? Nggak maksimal jadi. Ya, jadi yang WFO diatur dengan standar itu. Bisa juga sebetulnya. Memang masih tahap ini, Mas. Masih tahap sosialisasi ya. Pabrik misalnya, kan mereka kan mengumpulkan orang banyak. Iya. Bahkan saya dengar Ribuan kalau iya, pabrik. dan pabrik bahkan kan ada yang jumlah karyawannya tidak ada WFH. Iya, waktu masa pandemi lalu juga waktu di mana? Di Kerawang nggak salah ya, tempat apa sih? Jadi Industri, mereka tempat industri itu. Tetap WFO. Oh. Nah, mestinya relevan tuh diterapkan oleh pabrik, oleh perkantoran, oleh sekolah yang mulai dengan tatap muka, gitu kan. Cuman kan kita sosialisasinya kan melalui apa ya, poin-poin yang kira-kira bisa mendeliver ke bawah lebih luas. Iya. Karena BSN kan terbatas juga sumber daya, terutama SDM-nya. Iya. Ini menjadi menarik, apalagi sekarang kan beberapa provinsi sudah mau mulai tatap muka untuk belajar. Itu gitu. dia. Bahkan kalau di Jakarta kayak bulan Juli atau bulan harus menerapkan itu juga. Nggak perlu diwajibkan menurut saya, tetapi prinsip-prinsip yang ada di situ dipelajari untuk diterapkan. Karena sangat detail tuh. Jadi 45005 SNI ISO PAS 45005 itu setelah saya baca sudah mengcover semua prokes itulah. Jaga jarak berapa? Jaga jarak itu kita 1 meter apa berapa meter? Nah, itu ada semua di situ. Harus mencuci tangan, bagaimana cara mencuci tangan, harus pakai masker, harus apa lagi tuh. Selain di Indonesia, di luar negeri dengan penerapan yang tadi mengadopsi dari ISO itu sudah diterapkan gitu. Saya rasa sama ya. Biasanya standar-standar seperti itu, apalagi ini standar dibuat khusus untuk merespons pandemi COVID-19. Saya yakin sih, walaupun saya sendiri belum berkomunikasi dengan beberapa negara. ya teman-teman
khusus berkomunikasi masalah itu. Kamu udah pakai belum? Belum. Tapi saya meyakini itu menjadi referensi di negara-negara anggota ISO. Kalau kita bicara negara anggota ISO ya seluruh dunia sebenarnya. Seluruh dunia. Ya. Karena kan dampaknya juga seluruh dunia. Ya. Pak. Anggota ISO juga seluruh dunia sama. Ini dan menjadi acuan. Jadi kalau BSN terlambat mengadopsi malah mungkin kita ketinggalan sama negara lain. Iya. Oke, ini ada pertanyaan santai sebenarnya. Kau boleh tahu di tengah kesibukan sebagai kepala BSN apa sih waktu luang untuk hobi Pak Kukuh? Saya tuh hobinya dua. Iya. Musik dan membaca. Terlalu umum ya, musik membaca. Membaca ya. Saya ingin selalu update ya, membaca koran. Saya juga mengikuti media-media online ya. Tetapi yang saya lakukan itu kan untuk updating ini lah. Pengetahuan. Ya. Informasi tapi untuk fun, happiness itu saya sangat suka dengan musik, Mas. Sangat suka dengan musik. Ya, itu kalau Mas Arman tanya saya bisa main musik apa enggak, saya jawab iya dan tidak. Oh iya. Karena saya kalau iyanya apa, Pak? Iyanya itu saya hampir bisa memainkan semua alat musik. Oh. Tetapi tidaknya itu tidak manggung. Bukan, tidak manggung. Tidak expert lah. Oh. Tapi kalau sekedar nyanyi, ngiringi Mas Arman main gitar ya. Bisa. Main piano bisa lah. Siap ini. Ya, kalau ada Mas Arman main gitar, saya main saksofon bisa. Ngomong-ngomong katanya suka Ebit GAD, Pak. Dari mana? Informasi intelijen tuh. Ya, pada dasarnya saya musik semua senang. Senang ya. Tapi memang saya itu karena lahir di desa ya, orang kampung. Sebetulnya musik yang saya paling suka, semua suka, tapi kan pasti ada yang paling saya suka. Rock? Rock suka klasik rock gitu. Kalau ada yang bisa ngiringi nyanyi lagunya Bon Jovi, saya bisa. Bisa juga. Berarti dalam negeri, luar negeri. Luar biasa sekali nih Pak Kukuh. Lagu apa yang paling favorit Pak Kukuh? Kalau lagu apa? Lagu yang untuk pop, kalau lagu barat ya. Tapi sebetulnya kembali ke musik, saya paling suka itu musik country sebetulnya. Musik country. Ya. Saya nggak tahu. Country itu balada lah. Dalam negeri, balada dalam negeri apa luar negeri? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Kalau dalam negeri, memang saya suka sekali dengan Ebit ya. Ebit itu musiknya melodius. Ya. Mas Arman main musik? Saya paling gitar. Ya nggak ini sekali sih. Nggak jago sekali. Bisa aja cuman nggak terlalu jago itu. Harmoninya luar biasa. Saya tuh kalau mendengar Ebit, terus liriknya kan luar biasa. Iya. Kadang-kadang menginspirasi. Ya. Tidak hanya melodi, tidak hanya harmoni. Karena sebagian besar rekaman Ebit GAD kan diiringi dengan orkestra. Iya. Jadi luar biasa saya. Jadi udah liriknya juga bagus. Tetapi saya juga suka misalnya tahu nggak ya? Jangan-jangan Mas Arman nggak tahu. Apa tuh Pak? Frankie and Jin. Frankie and Jin. Pernah dengar tapi Frankie Sailatua. Gitu. Oh Sailatua. Tahu ya? Tahu. Ya Frankie-nya sudah meninggal. Tapi Jin Sailatua masih. Saya juga suka karena dia juga bercerita tentang alam, tentang keindahan pemandangan, tentang gunung, tentang sungai, tentang sawah. Sama Iwan Fals juga biasanya. Ya, Iwan Fals. Ya, ada lingkungannya juga. Iya, cuman kalau terlalu keras liriknya saya kurang suka. Yang lebih enak gitu ya. Ya, ada beberapa. Mau ada pertanyaan ngaco nih Pak. Ya. Kalau di tempat kerja gitu kan Bapak kan sendiri di situ. Suka dengerin musik sendiri di situ. Kalau nyanyi kalau sedang sendiri, saya sedang membuat sesuatu ya. Membuat tulisan atau apa, atau mungkin sedang memeriksa konsep dari staf saya,
hampir selalu ada suara ini, Musik. ada suara musik. Berarti dari komputernya, Pak. Iya, iya. Dan Bapak nyanyi sendiri di situ. Ya, kadang sambil sambil berdendang sedikit. Staf Bapak nggak ada yang denger ya? Kalau ada suara masuk, saya matiin. Nah, Jangan-jangan ruangan Bapak kedap suara ini. nah, ini pernah nih. Saya ada staf masuk, lupa nggak saya matiin. Oh. Terus saudara bilang, lagunya kayak lagu papa saya, Pak. Wah, berarti saya udah tua ya. Zaman jadul itu. Ya, maksudnya epic itu. Tapi itu sangat menikmati sekali, Pak. Ya. Ya. Bisa menghilangkan rasa kepenatan segala Iya, macam iya. gitu. Ya. Saya tuh senang membayangkan keindahan alam ya tadi. Ya seperti lirik Ebit lah. Ya. Sama liriknya Frankie saya lihat tuh, Mas Arman harus lihat tuh. Boleh dong Bapak nyanyikan satu lirik saja. Ebit Kiadi. Ternyata mengagungkan cinta harus ditebus dengan duka lara. Udah. Oke. Top banget ya Pak Kuku. Oke, ini terakhir nih Pak Kuku. Ya. Pertanyaan terakhir, jadi ya ulang tahun BSN yang ke-24. Mungkin ada yang disampaikan Pak Kuku sebagai kepala BSN, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, seperti apa untuk BSN? Jadi 24 tahun itu dibilang muda enggak, dibilang sudah dewasa juga belum terlalu dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain. Tetapi tentu momen ulang tahun ke-24 ini saya gunakan untuk diri saya sendiri, untuk berkomitmen sesuai dengan amanah yang ada di dalam undang-undang standarisasi dan penyesuaian, bahwa tujuan standarisasi adalah memberi kontribusi ya kepada dua kata tadi, perlindungan dan daya saing. Jadi itu yang akan saya terus ingatkan ke tim saya di BSN, saya dorong bahwa, atau ingatkan kembali kepada mereka bahwa kita ada, BSN ada itu adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia melalui standar-standar dan sertifikasi, dan juga untuk meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik di Indonesia maupun di pasar global, juga melalui pemenuhan terhadap standar. Saya rasa itu yang utama. Jadi, menjadi selama undang-undang belum dirubah menjadi apa ya, forever vision mungkin ya buat BSN, ya itu terus yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Pak Kuku. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih viewer Ngaco. Kita sudahi ngobrol ringan dengan Bapak Kukuh S. Ahmad, Kepala BSN Badan Standarisasi Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para viewers Indoposko Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih Pak Kukuh. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat juga.